Bali pada dinasti Warmadewa. Bali dipimpin oleh seorang raja agung bernama Sri Jayapangus yang beristana di Gunung Panaraja. Pada masa pemerintahan Sri Jayapangus, datanglah seorang saudagar dari Cina bersama seorang anaknya yang bernama Kang Qinghui. Kisah yang akan mengubah Bali, sebuah kisah yang sangat agung akan dimulai. Seorang raja bijaksana, raja yang sangat agung, memimpin rakyatnya dengan murah hati dan sangat dikagumi. Raja Jayapangus menerima pesan dari sang patih bahwa terdapat kapal asing yang berlabuh di pesisir pantai. Dengan rasa penasaran yang tinggi, sang Jayapangus pergi bersama prajurit dan penasehatnya ke pesisir pantai. Jayapangus melihat seseorang yang sangat asing. Lalu, orang asing tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Salam kepada Baginda Raja. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah seorang pedagang yang berasal dari negeri Cina, Yang Mulia. Salam kepada Anda, saudagar dari negeri Cina. Pada saat itu, Jayapangus melihat seorang wanita yang sangat cantik bernama Kang Qinghui. Kang Qinghui adalah anak dari saudagar tersebut. Ia sangat murah senyum, sangat menawan. Dengan parasnya yang sangat cantik, maka Raja Jayapangus jatuh cinta dan ingin menjadikan Kang Qinghui sebagai istrinya. Mengetahui sang raja yang telah jatuh cinta terhadap seorang perempuan asing, Bagawan Siwagandu meminta izin kepada Raja Jayapangus untuk tidak meminang Kang Qinghui sebagai istri. Salam rajaku. Saya, Bagawan Siwagandu, mohon diri kepada Anda untuk tidak mempersunting Kang Qinghui sebagai istri. Karena dia tidak memiliki kedudukan yang setara dan latar belakang yang tidak jelas. Ingatlah Baginda, bahwa dari keturunan Baginda Raja terdahulu, tidak sepatutnya untuk menikahi seorang istri dari luar. Ingatlah dengan hal itu Baginda Raja. Bagawan yang saya utamakan, jika tentang kesetaraan yang dibicarakan, memang kasta di Bali sangatlah rumit, maupun juga berbicara tentang adat di sini. Tetapi Bagawan, saya sangat mencintai Kang Qinghui. Saya tidak peduli dengan apa kedudukannya, sukunya, dan latar belakangnya. Tapi Bagawan, saya sangat bersungguh-sungguh untuk menjadikan Kang Qinghui sebagai seorang istri. Kalau memang Baginda Raja tetap keras kepala menjadikan Kang Qinghui sebagai istri, maka Baginda akan menerima bahaya yang akan mendatangi Baginda Raja. Ingatlah perkataanku ini. Namun ternyata, keinginan Jayapangus yang begitu besar justru membawa bencana yang tidak terelakkan. Setelah mengatakan hal tersebut, sang Bagawan Siwagandu pun meninggalkan kerajaan Jayapangus. Tak sedikit pun Raja Jayapangus merasa takut dengan hal yang dikatakan oleh Bagawan Siwagandu. Raja pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mempersiapkan upacara pernikahan. Raja Jayapangus dan Kang Qinghui sangat bahagia dalam hari pernikahan mereka. Rakyat bergembira menyambut raja dan ratu mereka. Namun, keadaan seketika berubah dengan datangnya awan yang sangat mendung, disertai angin yang sangat kencang, petir menyambar dan hujan deras. Keadaan kerajaan pun menjadi kacau. Kang Qinghui sedih melihat Raja Jayapangus yang terlihat sangat cemas akan masa depan kerajaannya. Sampai akhirnya, Raja Jayapangus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaannya bersama seluruh rakyat untuk mencari tempat untuk mendirikan kerajaan yang baru.
Sangat sedih sang Raja Jayapangus mengetahui keadaan rakyatnya. Rakyat yang sengsara terkena bencana dan seluruh kerajaan hanyut oleh banjir. Akhirnya, Raja Jayapangus menemukan tujuannya pada hutan Jongles untuk mendirikan kerajaannya yang bernama Balingkang. Bali yang diangkat dari nama Pulau Bali dan Kang berasal dari nama Kancing. Sang Raja Jayapangus pun menyandang gelar sebagai Ide dalam Balingkang dan didampingi oleh istrinya, Ide Diah Kancing. Telah lama berselang setelah pernikahannya, Raja Jayapangus dan Kang Cinggu tidak satu pun dikaruniai seorang keturunan. Adinda, bolehkah aku meminta sebuah permintaan? Aku sangat ingin bertapa di Gunung Batur untuk meminta berkat dari Tuhan. Aku sangat ingin memiliki seorang keturunan yang kelak akan menggantikan tempatku untuk berkuasa. Baiklah jika begitu keinginanmu. Itu merupakan jalan yang sangat baik. Silahkan Kanda melakukan pertapaan. Dan semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih Adinda. Tolong, jaga kerajaan ini selama aku pergi. Baiklah Kanda. Jayapangus pun sangat gembira setelah mendengar perkataan Kang Cingwi yang setuju dengan keinginan dirinya. Raja Jayapangus pun bergegas meninggalkan Kang Cingwi dan rakyatnya pergi ke puncak Gunung Batur untuk melakukan pertapaan. Saat sang raja berjalan untuk mencari tempat bertapa, Raja Jayapangus menemukan sebuah gua yang sangat indah dan tenang untuk melakukan pertapaan. Sesampainya di dalam gua, Raja Jayapangus kaget melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Raja Jayapangus pun heran melihat kecantikan perempuan tersebut. Dan terlintas keinginan Raja Jayapangus untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istri. Dewi yang berparas cantik. Kalau saya boleh tahu, siapakah sebenarnya Anda? Lalu, kenapa Anda bisa berada di sini? Perkenalkan, nama saya Dewi Danu. Gunung Batur merupakan tempat kerajaan saya yang sebenarnya. Saya juga ingin tahu tentang siapa diri Anda. Siapakah sebenarnya Anda? Dan apa yang membuat Anda berada di sini? Namaku adalah Jayapangus. Tujuanku kemari adalah untuk menghibur diri. Agar Adinda tahu bahwa aku ini masih bujangga. Sekarang aku lemah, seperti tidak berdaya. Di saat aku melihat kecantikan Adinda. Adinda, aku minta kepada Adinda, tolong berikanlah aku sebuah obat untuk hidup dan matiku. Marilah di sini merasakan cinta bersama. Jika begitu keinginan Kanda yang sesungguhnya, saya tidak bisa menolak. Saya akan mengikuti keinginan Kanda. Seketika, hilang tujuan utama Raja Jayapangus untuk melaksanakan tata singa. Dan di sanalah istri kedua dari Raja Jayapangus dari Gunung Batur. Setelah sekian lama, Dewi Danu hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ida Sang Maya Danawa. Diceritakan, di kerajaan Kang Cingwi tetap menunggu kedatangan suaminya. Setelah lama suaminya tidak kunjung datang, beliau mengira bahwa suaminya mendapatkan sebuah bencana yang menimpanya. Lalu, Kang Cingwi pun pergi ke Gunung Batur untuk menyusul suaminya.
Ia berjalan tidak sampainya berganti hari. Tanpa terasa, ia telah sampai di Gunung Batu. Kang Ciwi sangat kaget menyaksikan suaminya memadu kasih dengan seorang perempuan. Hei Jaya Pangus, aku kira kau benar melakukan pertapaan di sini. Dan ternyata kamu memadu kasih bersama perempuan ini. Hei kau perempuan yang tidak memiliki etika, jangan kau asal berbicara denganku. Agar kamu tahu, saya adalah Dewi Danu. Raja Jaya Pangus tiada lain adalah suami saya. Sang Dewi Danu pun sangat marah terhadap hinaan Kang Cingwi atas dirinya. Lalu, Sang Dewi Danu mengutuknya dengan cara membakar Kang Cingwi dengan api suci. Betapa terkejutnya Kang Cingwi melihat hal tersebut. Lantas ia berlari dan berlindung di sebuah pohon yang besar. Namun api tersebut mengejar Kang Cingwi. Api itu berkobar-kobar dan Kang Cingwi pun terbakar sampai akhirnya meninggal dunia. Adinda Kancingwi sayang, agar kamu tahu bahwa akulah yang bersalah di sini. Karena akulah yang membuat kamu seperti sekarang. Maafkan kesalahanku, Adinda. Dan, wahai Adinda Dewi Danu, sebenarnya aku mengaku bujangga kepadamu karena aku sangat ingin menjadikanmu sebagai istri. Tujuanku sebenarnya adalah untuk melakukan pertapaan agar aku mendapatkan anugerah seorang anak dari istriku Kang Cingwi yang tidak bisa memberikan seorang putra. Astaga, sedikit pun ku tidak berdaya. Kamu berani membodoh-bodohi diriku. Sudah saja istrimu Kang Cingwi yang telah kubunuh tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah. Kalau begitu ceritanya sangatlah besar dosamu. Sekarang tanggunglah dosamu. Raja Jaya Pangus pun terbakar oleh api tersebut dan meninggal. Rakyat Balingkang yang telah lama menunggu sang raja dan ratu yang tak kunjung datang kembali pun pergi menyusul. Sesampainya di sana, rakyat kaget melihat mayat laki-laki dan perempuan. Mayat tersebut tidak lain adalah raja dan ratu. Dengan adanya hal tersebut, lalu datanglah sang Dewi Danu. Wahai paman-paman rakyat Balingkang semua, ini adalah Raja Paman yang telah meninggal agar paman tahu bahwa akulah yang telah membunuhnya. Karena Raja Paman beraninya membodoh-bodohi diriku. Iya Dewi, raja saya memang bersalah. Sekarang, apa jadinya rakyat di sini jika tidak memiliki seorang raja? Tempat untuk kami untuk meminta telah tiada. Kami di sini semua akan mendapatkan kesengsaraan. Kalau memang begitu pengabdian paman, paman sangatlah berbakti dengan raja. Baiklah, jangan paman bersusah hati. Sekarang aku yang akan memberikan paman jalan. Dewi Danu memberikan sebuah harapan kepada rakyat Balingkang dengan menjadikan Raja Jaya Pangus dan Kang Cingwi sebagai lingga barang langit yang akan diabadikan dan disucikan oleh rakyat Balingkang sebagai tanda penghormatan kepada raja dan ratu mereka.